Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4231 Anjing Ganas Berkulit Hitam. Duduk dan melupakan puncak abadi, Lin Bai berdiri dalam kegelapan, menyebarkan persepsinya untuk menjelajahi puncak abadi yang duduk dan melupakan. Lin Bai menemukan bahwa ada juga beberapa orang kuat di puncak Xianren yang diam-diam berlatih. Hanya di puncak gunung, di mana tidak ada orang kuat untuk diperbaiki, tetapi dari tengah gunung ke puncak gunung, ada susunan dharma yang padat. Jangankan seseorang, bahkan seekor burung pun tidak bisa terbang di atasnya. Ketika Lin Bai menggunakan persepsinya untuk menjelajahi puncak Xianren, tiba-tiba, seekor anjing ganas merangkak di pintu seorang tetua yang kuat di tengah gunung. Anggota tubuhnya ramping dan tubuhnya ditutupi kulit hitam. Sekarang dia membuka matanya sedikit. Sepasang mata merah darah melihat ke dalam kegelapan dan mulai mengunci posisi Lin Bai. Wuh! Anjing hitam itu menatap posisi Lin Bai dan melolong. Ada apa? Xiao Hei. Segera, suara seorang lelaki tua datang dari gua. Anjing hitam itu menggonggong 2 kali ke arah gua. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh tinggi keluar dari gua dan melihat ke arah yang baru saja dituju anjing hitam itu. Dalam sekejap, pria dan anjing itu menghilang dari pintu masuk gunung. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kegelapan hutan pegunungan. Seorang pria dan seekor anjing datang ke sini. Anjing hitam itu mengangkat matanya dan melihat sekeliling dalam kegelapan. Dia melolong 2 kali dengan aneh. Salah, tidakkah kamu merasa tidak ada seorang pun di sini? Pria tua jangkung itu berpencar untuk menjelajah, dan tempat Langkuo, tetapi tidak merasakan keberadaan seorang pejuang. Kultivasi macam apa pria tua ini? Itu adalah keberadaan seorang leluhur di Sekte Dewa Bulan Merah. Persepsinya tersebar dan dapat dilihat dengan jelas dalam jarak ribuan mil. Jangankan seseorang, bahkan seseorang tidak dapat melarikan diri dari kuncinya. Anjing hitam itu menggeram 2 kali dan berkeliaran di hutan. Pria tua itu sedikit mengernyit. Dia juga tahu kebiasaan anjingnya. Jika dia tidak benar-benar memperhatikan perbedaannya, dia tidak akan pernah mengeluarkan suara apapun. Setelah sekian lama, anjing hitam itu sepertinya menemukan sesuatu di hutan dan meraung gembira. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu muncul di samping anjing hitam itu dan melihat ke bawah. Di atas mahkota pohon tua, beberapa daun kuning jatuh di dahan-dahannya. Setelah melihat lebih dekat, sepertinya ada tanda-tanda telah diinjak-injak. Lelaki tua itu berjongkok dan mengambil sehelai daun kuning. Meridian di atasnya jelas, dan tanda-tanda telah diinjak-injak juga sangat jelas. Setelah melirik sekilas, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, sepertinya tamu tak terduga datang untuk duduk dan melupakan puncak abadi tadi. Namun, dia memiliki keterampilan yang sangat bagus sehingga dia dapat membuat seluruh napas tubuhnya menyatu sedemikian rupa sehingga para tetua di area depan tidak pernah dikirim. Sekarang, hampir saja luput dari persepsiku. Anjing hitam itu meraung gembira ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu membelai rambut anjing hitam itu sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku salah paham." Tetapi tampaknya lelaki itu tadi ada di sini, tetapi sekarang dia sudah pergi. Sambil berdiri di dahan pohon, lelaki tua itu mendongak. Dia melihat pemandangan yang indah di sini. Dia bisa melihat puncak abadi yang terlupakan, para pengikut Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah akan bertanding dalam seni bela diri, dan banyak orang kuat telah berbondong-bondong ke kota pegunungan Bulan Merah. Diperkirakan orang ini juga datang untuk ikut bersenang-senang. Dia telah mendengar bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang puncak abadi yang terlupakan, jadi dia datang untuk menjelajahi napas yang tersembunyi. Tetapi ini adalah panggilan untuk bangun. Hari ini, kota pegunungan Ciyue penuh dengan berbagai sekolah dan orang, dan ada banyak pengunjung ke daerah terlarang di gunung belakang. Sudah waktunya untuk memperkuat pertahanan daerah terlarang di Hausan. Ayo, hitam kecil. Orang tua dengan anjing hitam itu, tidak kembali ke gua yang tertutup, tetapi ke dunia luar. Ketika orang tua dengan anjing hitam itu ke dunia luar, Lin Bai telah melarikan diri kembali ke kota pegunungan Bulan Merah, mengenakan pakaiannya sendiri. Bahkan jika dia kembali ke kota pegunungan Ciyue saat ini, Lin Baidu masih ketakutan. Melihat kembali ke arah area terlarang di gunung yang terbelakang, dia terkejut dan berkata, itu sangat berbahaya. Aku hampir tertangkap. Aku tidak menyangka ada binatang psikis di gunung, yang dapat merasakan posisi samar-samarku. Jika aku tidak berjalan cepat, aku khawatir aku tidak akan pergi setelah monster tua di gunung itu keluar.
Memikirkan hal ini, Lin Bai menggelengkan kepalanya, "Tuan, tempat seperti apa yang Anda pilih untukku? Jika Anda mengambil langkah yang salah, aku mungkin tidak harus melewati perampokan, dan aku akan mati di tangan orang kuat dari Sekte Dewa Bulan Merah." Lin Bai merapikan suasana hatinya dan perlahan kembali ke Qinglong Biyuan. Barulah kemudian dia melihat ada sebuah area dengan lampu-lampu terang dan suara gemuruh. Lin Bai melihat ke arah mana seharusnya kediaman para murid yang berpartisipasi dalam diskusi Taoisme. Lin Bai tidak memperhatikannya. Dia berjalan ke rumahnya, hanya untuk menemukan Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan berdiri di pintu, tersenyum pada Lin Bai. "Kembali. Adik seperguruan King Luo, apa kabar?" Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan datang dan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tertawa canggung, apa yang dikatakan kedua kakak perempuan itu? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Qin Yuyan mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan konyol. Kamu membeli begitu banyak harta karun untuk menyeberangi kesengsaraan petir. Jelas, kamu ingin menyeberangi kesengsaraan petir. Dan kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa tempat di mana kamu menyeberangi kesengsaraan petir tidak berada di 13 negara abadi. Lalu kamu mengikuti tim ke Sekte Dewa Bulan Merah, dan kamu pasti menyeberangi kesengsaraan di Sekte Dewa Bulan Merah. Di Sekte Dewa Bulan Merah, tempat yang paling cocok untuk menyeberangi kesengsaraan adalah duduk dan melupakan puncak abadi. Di kota pegunungan Ciyue, kamu sengaja membeli peta kota pegunungan Ciyue dan daerah terlarang Hausan. Niatmu jelas. Apakah kamu benar-benar berpikir kakak senior itu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat apapun? Qin Yuyan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum pahit dan melirik Jiang Xuanzu. Dia berkata, kakak senior yang bertanggung jawab mengatur agar dia mengikutimu. Tentu saja, dia mempercayainya. Selain itu, ayahnya masih merupakan tetua kedua dari klan. Tidak perlu menyembunyikannya. Mari kita bicarakan. Bagaimana caramu menjelajahi rute puncak Xianren? Lin Bai berkata sambil tersenyum, hampir, tunggu saja kesempatan yang tepat. Qin Yuyan berkata dengan suara rendah, besok adalah awal dari kompetisi seni bela diri antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah. Selama 7 hari berturut-turut, selama periode ini, mata seluruh Sekte Dewa Ciyue dan seniman bela diri di kota pegunungan Ciyue akan tertuju pada kompetisi seni bela diri. Ini adalah kesempatan yang bagus. Menurut proses kompetisi seni bela diri di masa lalu, 3 hari pertama kompetisi akan menjadi pertarungan antara beberapa murid biasa, dan kompetisi 3 hari berikutnya akan menjadi kompetisi antara murid elit dari 2 sekolah besar. Kompetisi pada hari terakhir akan menjadi kompetisi paling arogan di 2 sekolah besar, yang merupakan yang paling panas. Waktu terbaik untukmu adalah dari hari ke-6 hingga hari ke-7. Setelah kompetisi 7 hari, Iblis Abadi akan siap untuk kembali. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, menurutku juga begitu. Pada hari ke-6 atau ke-7, aku akan melewati perampokan. Kebetulan setelah aku melewati perampokan, kompetisi seni bela diri akan segera berakhir. Pada saat itu, aku akan dapat kembali ke Sekte Iblis Abadi bersama sekte tersebut. Bab 4232 Bunuh Mereka. Ketika Lin Bai, Jiang Xuanzu, dan Qin Yuyan sedang mendiskusikan rincian perampokan, ketiga tetua juga mengumpulkan semua murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Yang pertama adalah memastikan bahwa para murid yang berpartisipasi dalam kontes tidak absen. Meskipun ada banyak faktor lain yang terlibat dalam kontes, ini sebenarnya adalah pertemuan pertukaran yang baik antara 2 sekolah besar. Bagaimanapun, prestasi para murid yang berpartisipasi dalam kontes tidaklah rendah. Yang kedua adalah bahwa ketiga tetua harus maju untuk menyemangati para murid yang berpartisipasi dalam kontes. Meskipun ini adalah kontes persahabatan, mereka semua mewakili satu sama lain. Tidak seorang pun ingin menjadi terlalu buruk untuk kalah. Pertemuan mobilisasi berlangsung hingga tengah malam, dan ketiga tetua mengirim murid-murid mereka kembali untuk mempersiapkan kontes keesokan paginya. Pada saat yang sama, para tetua lain dari Sekte Iblis Abadi juga mengumpulkan murid-murid mereka yang datang untuk berlatih. Semua murid pelatihan, termasuk Lin Bai, Jiang Xuanzu, Qin Yuyan, dan lainnya, dapat pergi ke tempat kompetisi untuk menonton kompetisi. Lin Bai tidak menolak dan bersedia untuk pergi ke kompetisi. Sudah lama bukan rahasia lagi bahwa ada kontes antara Sekte Iblis Abadi dan murid-murid Sekte Dewa Bulan Merah. Kontes ini telah dikenal luas di 13 negara bagian dan 18 prefektur Bulan Merah.
Banyak seniman bela diri telah melakukan perjalanan ribuan mil dari berbagai negara bagian utama ke kota pegunungan Bulan Merah untuk menyaksikan upacara tersebut. Oleh karena itu, penjualan restoran, penginapan, toko, dan harta karun sangat bagus. Dengan kata lain, hal itu juga mempromosikan pembangunan ekonomi eksternal kota pegunungan Bulan Merah. Keesokan paginya, Lin Bai menerima perintah dari tetua, dan semua murid pelatihan berkumpul di Biyuan Qinglong dan pergi ke tempat kompetisi seni bela diri bersama-sama. Sekte Dewa Bulan Merah menetapkan tempat kompetisi di kota pegunungan Bulan Merah. Di kota timur Gunung Bulan Merah, ada arena yang dibangun khusus untuk kompetisi seni bela diri, yang disebut Medan Perang. Lapangan itu berisi susunan Dharma. Bahkan jika seorang pria kuat di tingkat Taoisme dan keilahian melakukannya, itu tidak akan melukai para prajurit di kedua sisi meja pertempuran. Tempat itu cukup besar untuk menampung 100.000 orang untuk menonton pertempuran. Selain itu, berbagai susunan proyeksi telah disiapkan di alun-alun di luar stadion. Alun-alun itu cukup besar untuk menampung 300.000 orang. Pertarungan antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah diputuskan di medan perang. Lin Bai, Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu mengikuti murid-murid pelatihan mereka. Setelah melintasi beberapa jalan, mereka tiba di medan perang. Ketika dia tiba di alun-alun di luar medan perang, Lin Bai melihat bahwa bahkan alun-alun itu penuh dengan orang. Melihat sekeliling, dia hampir tidak dapat menemukan tempat untuk berteduh. Dia memperkirakan bahwa jumlah prajurit di alun-alun itu sebanyak 300.000. Sungguh mengerikan. Untungnya, di alun-alun luar, penggunaan khusus dari susunan itu memisahkan sebuah saluran, yang memungkinkan tim Sekte Iblis Abadi untuk mengikuti saluran itu ke medan perang. Pada saat ini, para murid yang berpartisipasi dalam kontes Taoisme dan seni bela diri berada di garis depan, diikuti oleh yang berpengalaman. Lebih dari 500 murid Sekte Iblis Abadi berjalan melalui lorong dan pergi ke medan perang. Ini dia Iblis Abadi. Apakah mereka yang ada di depanmu adalah para murid yang berpartisipasi dalam kontes? Tampaknya satu persatu mereka terlihat buruk. Kekuatan apa yang bisa mereka miliki? Prajurit Sekte Iblis Abadi, jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Klan Iblis Abadi tidak kuat. Menduduki 13 negara bagian abadi adalah kerusuhan hal-hal alami. Lebih baik menyerah pada 18 negara bagian Bulan Merah kami dan menyerahkan 13 negara bagian abadi kepada kami. Oh, gadis kecil itu terlihat bagus, gadis kecil, selama kamu mengajukan penawaran, saudaraku tidak akan pernah membalas. Ketika dia melihat para pengikut Sekte Iblis Abadi berjalan melalui alun-alun, banyak prajurit di kedua sisi datang untuk menonton pertempuran dan tertawa. Keributan ini, bersembunyi di antara kerumunan, tidak dapat mengetahui siapa yang berbicara. Banyak kata-kata teriakan membuat para pengikut Sekte Iblis Abadi marah dan melotot ke kerumunan. Sebelum memasuki medan perang, mereka telah membuat para pengikut Sekte Iblis Abadi memiliki napas yang tidak sedap. Tetaplah berpikir dan jangan goyah. Pada saat ini, pemimpin merasakan perubahan pikiran dan semangat banyak pengikut Sekte Sihir Abadi, dan segera mengumumkan. Baru pada saat itulah para pengikut mengambil kembali pikiran mereka dan menjaga lintai agar tidak diganggu oleh dunia luar. Lin Bai tersenyum, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, perjalanan mereka mewakili Sekte Iblis Abadi, dan tempat ini berada di wilayah Sekte Dewa Bulan Merah. Secara alami, mereka akan diprovokasi oleh para pejuang dari 18 negara bagian Bulan Merah. Wajah Qin Yuyan masih sangat tenang, seolah-olah dia telah melihat yang aneh. Sebaliknya, Jiang Xuanzu, yang mengerutkan kening sepanjang jalan, dan matanya membunuh. Dia menghabiskan bertahun-tahun di Gua Abadi dan penganut agama Buddha. Dia tidak banyak melihat pemandangan seperti ini. Terutama, banyak orang penuh dengan bahasa kotor, yang benar-benar membuat Jiang Xuanzu sangat marah. Jika bukan karena isolasi susunan Dharma saat ini, dia takut Jiang Xuanzu akan menghancurkan orang-orang ini dengan satu tangan. Setengah jam kemudian, di bawah provokasi para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di 18 negara bagian Bulan Merah, para pengikut Sekte Iblis Abadi akhirnya tiba di gerbang medan perang. Sekte Dewa Bulan Merah telah mengatur utusan untuk menunggu di sini. Melihat kedatangan Sekte Iblis Abadi, mereka segera memimpin para pengikut Sekte Iblis Abadi ke medan perang. Begitu dia memasuki arena, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa medan perang yang besar dibangun dalam bentuk melingkar, dan area tengahnya adalah arena untuk kompetisi seni bela diri.
Semua jenis paviliun dan tribun yang elegan dibangun di sekitarnya, yang dapat menampung 100.000 orang. Sekarang Sekte Dewa Bulan Merah dan penonton lainnya telah memasuki arena. Medan perang penuh dengan orang-orang. Ketika mereka melihat kedatangan para pengikut Sekte Iblis Abadi, mereka sangat bersemangat dan berteriak, "Para pengikut Sekte Iblis Abadi datang, saudara-saudara dari Sekte Dewa Bulan Merah, pukul mereka dengan telak. Bertarung. Bunuh. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka." Awalnya, orang-orang bingung, dan semua orang menantang para pengikut Sekte Iblis Abadi. Pada akhirnya, hampir semua suara berkumpul menjadi 4 kata, yaitu, bunuh mereka, dan bunuh mereka. Di medan perang yang begitu besar, raungan dan semangat membunuh para pejuang dari 18 prefektur Bulan Merah di Sekte Iblis Abadi bergema. Banyak murid pelatihan gemetar di kaki mereka, dan bahkan banyak murid yang berpartisipasi dalam diskusi Taoisme menjadi pucat. Lin Bai melihatnya, bukan hanya kakinya tidak gemetar seperti murid pelatihan lainnya, dia juga tidak tampak pucat seperti para pengikut Taoisme. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan seringai yang bersemangat dan fanatik. Jantungnya, yang telah lama mati, mulai berdetak kencang lagi. Darahnya mengalir deras dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Semangat juangku telah bangkit. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, menutup keenam indranya, dan mulai meredakan darah yang mendidih di tubuhnya. Ia kemudian terkekeh, tetapi tampaknya pendekar dari Sekte Iblis Abadi tidak hanya tidak bersemangat, tetapi juga moralnya rendah. Lin Bai dapat melihat bahwa semua murid Sekte Iblis Abadi yang berada di depannya, baik mereka adalah murid Taoisme maupun yang telah berlatih, semangatnya sedang turun, seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Tampaknya seni bela diri dari 18 negara bagian Bulan Merah telah mematahkan keberanian mereka. Jiang Xuanzu menghampiri Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, "Para pendekar dari 18 negara bagian Bulan Merah ini terlalu penuh kebencian." Sebaliknya, Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Ini adalah cara yang bagus untuk turun dari kuda." Agak menarik. Bab 4233, Pertunjukan Kekuatan. Medan perang bagaikan guntur. Raungan para lelaki dan perempuan menusuk tubuh Lin Bai bagaikan anak panah tajam untuk merangsang potensi. Pada saat memasuki medan perang, semangat juang Lin Bai yang telah lama mati, sekali lagi bangkit. Sepanjang jalan menuju platform pengamatan, Lin Bai mengingat kembali tahun-tahun terakhirnya. Dahulu kala, Lin Bai juga merupakan perwakilan klan dan pasukannya sendiri. Ia pergi ke berbagai tempat untuk membahas seni bela diri. Setiap kali, Lin Bai berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sampai nafas terakhir. Dahulu kala, Lin Bai dihadapkan pada tidak seorang pun di platform pengamatan yang berteriak untuk dirinya sendiri atau peduli pada dirinya sendiri, seolah-olah ia sendirian melawan seluruh dunia. Dahulu kala, Lin Bai juga menghadapi keraguan orang-orang di dunia, berhadapan dengan penghinaan dari para guru, saudara senior, saudari senior, saudari junior, dan saudara bela diri yang lebih muda, dan pada akhirnya, Lin Bai membuktikan dirinya. Melihat momen ini, Lin Bai melangkah ke platform pengamatan dan melihat ke-18 seniman bela diri negara bagian di Bulan Merah. Penghinaan mereka terhadap Sekte Iblis Abadi dan provokasi mereka terhadap Sekte Iblis Abadi telah menghancurkan harga diri dan semangat juang di hati mereka. Bahkan banyak orang yang takut menggigil, dan banyak dari mereka bahkan tidak bisa memegang pedang. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, "Para prajurit ini terlalu banyak, dan Sekte Dewa Bulan Merah juga terlalu banyak." Itu ide yang bagus. Lin Bai terkekeh. Qin Yuyan berkata dengan suara rendah, "Persaingan antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah telah menyebar ke seluruh 13 negara bagian dan 18 prefektur Bulan Merah. Banyak dari prajurit ini berangkat ke kota pegunungan Ciyue setengah tahun yang lalu untuk menyaksikan perang. Para prajurit ini berasal dari berbagai keluarga di 18 negara bagian Bulan Merah. Mereka cukup rumit. Apa yang ingin mereka katakan dan lakukan berada di luar kendali klan Dewa Bulan Merah. Jadi, adik seperguruan King Luo benar. Sangat bagus untuk menurunkan moral. Saya harap para murid Sekte Iblis Abadi kita dapat menahan tekanan, jika tidak, kita akan kalah telak di hari pertama kontes." Lin Bai merasa bahwa perkataan Qin Yuyan tidaklah tidak masuk akal. Di bawah momentum dan momentum yang kuat dari para seniman bela diri di 18 prefektur Bulan Merah, suasana hati para pengikut Sekte Iblis Abadi telah terguncang. Jika mereka terganggu di kemudian hari dalam kompetisi, mereka akan kalah telak.
Namun, Lin Bai juga merasa bahwa seorang pejuang menyesuaikan suasana hatinya, yang awalnya merupakan sebuah latihan. Selama penyesuaiannya baik, tidak terpengaruh oleh dunia luar, ini juga merupakan sebuah terobosan. Lin Bai, Jiang Xuanzu, dan Qin Yuyan berdiri untuk para murid pelatihan Sekte Iblis Abadi. Para utusan di medan perang membawa beberapa buah dan minuman untuk Lin Bai dan yang lainnya. Ketiganya duduk dan mendengarkan provokasi dan keributan dari orang-orang bersenjata di 18 prefektur di sekitarnya, mengobrol. Mungkin dibandingkan dengan para murid Sekte Iblis Abadi, Lin Bai lebih akrab dengan keributan dan provokasi semacam ini daripada mereka, karena Lin Bai, hampir sepanjang jalan ke tanah kuno, telah dihadapkan dengan pertanyaan, provokasi, teriakan, dan penghinaan. Tetapi pada akhirnya, Lin Bai menentang perang sampai ke puncak tanah manusia kuno. Putra Akademi Dongzu dan Raja Pedang Kerajaan Shenwu menjadi orang teratas di tanah manusia kuno. Saat kami tiba di medan perang, baru saja fajar menyingsing. 2 jam kemudian, dengan masuknya para murid Sekte Dewa Bulan Merah, kontes akan segera dimulai. Murid Sekte Dewa Bulan Merah akan datang. Meskipun ini adalah kontes di tingkat Daozun, tampaknya para murid Sekte Bulan Merah lebih baik daripada para murid Sekte Iblis Abadi. Jangan meremehkan para murid tingkat Daozun dan para ahli tingkat Daoxian dan Daosen. Siapa yang tidak berhasil menembus hierarki Daozun? Ada cukup banyak orang kuat di tingkat Daozun kontemporer dari Sekte Dewa Ciyue, seperti Liu Puyu, Yu Guan, Tian Luo, Del, yang dapat dianggap sebagai bakat kreatif. Setelah Daochang para murid Sekte Bulan Merah, Lin Bai juga mendongak dan melihat bahwa para murid Sekte Dewa Ciyue langsung menuju ujung lain dari lapangan kompetisi dan duduk di sebelah para murid Sekte Iblis Abadi. Ketika para murid Sekte Dewa Bulan Merah memasuki arena, nama-nama, Liu Puyu, Yu Guan, dan Tian Luo, adalah yang paling banyak dibicarakan oleh Lin Bai. Tampaknya orang-orang ini, seperti Paviliun Murong, Wu Linxian dan Wang Qing dari Sekte Iblis Abadi, termasuk di antara para murid teratas Daozun. Setelah banyak murid Sekte Dewa Ciyue duduk, seorang lelaki tua keluar dari tim. Dia adalah Wei Wuyu. Ketika dia datang ke lapangan pertandingan, dia berkata sambil tersenyum, rekan-rekan Taois, rekan-rekan murid, suamiku Wei Wuyu, adalah wakil pemimpin Sekte Dewa Ciyue. Menurut perintah pemimpin, aku akan mengungkap pertandingan antara Sekte Ciyue dan murid-murid Sekte Iblis Abadi di tingkat Daozun. Sekte Iblis Abadi berada di 13 negara bagian abadi, dan Sekte Dewa Bulan Merah berada di 18 negara bagian bulan merah. 2 sekte besar semuanya milik satu Xiao Xiong. Semua orang di bawah sekte itu seperti naga, yang kuat seperti awan, dan bakatnya melimpah. Sulit untuk menemukan lawan di antara rekan-rekan. Hari ini, dengan kesempatan ini, saya beruntung mengundang pemimpin murid Daozun Sekte Iblis Abadi untuk mengunjungi Shenzong Bulan Merah. Dalam kompetisi ini, kita harus saling belajar. Tidak peduli murid Sekte Bulan Merah atau Sekte Iblis Abadi, kita harus berhenti dan tidak menyakiti kehidupan orang lain. Jika saya menemukan bahwa beberapa murid telah melakukan sesuatu yang tidak biasa atau dengan sengaja menyakiti orang lain, maka saya tidak akan menyalahkan saya karena bersikap kasar. Dalam kompetisi ini, 5 tetua dari Sekte Dewa Bulan Merah dan 5 tetua dari Sekte Iblis Abadi menyiapkan meja juri. Jika ada murid yang melakukan perilaku yang tidak biasa, kursi juri akan membahas dan memutuskan hukumannya. Kontes ini sudah sampai pada intinya. Setelah lawan mengakui kekalahan, baik klan Dewa Bulan Merah maupun Sekte Iblis Abadi tidak dapat mengejar dan bertarung dengan keras, juga tidak dapat menyakiti nyawa orang. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum berat. Kompetisi ini. Wei Wuyu, wakil pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah, berdiri di panggung kompetisi dan berbicara tentang semua aturan kontes. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai mendengarnya, tetapi saya pikir murid-muridnya pasti sudah tahu aturan kontes sejak tadi malam. Aturan-aturan ini dibuat oleh Sekte Dewa Bulan Merah, dan jelas bahwa para murid Sekte Dewa Bulan Merah telah mengetahuinya. Alasan mengapa Wei Wuyu mengumumkan aturan kontes lagi adalah untuk membuat kontes tersebut terbuka, adil, dan jujur. Ini semua adalah aturan kontes. Apakah kamu memahaminya? Setelah mengatakan itu, Wei Wuyu pertama-tama bertanya kepada para murid dari Sekte Dewa Bulan Merah. Kami akan mematuhi hukum wakil presiden. Banyak murid dari Sekte Bulan Merah berdiri dan memanggil dengan hormat. Sambil tersenyum,
Wei Wuyu memberi isyarat kepada para murid dari Sekte Bulan Merah untuk duduk dan bertanya kepada para murid dari Sekte Iblis Abadi, para murid dari Sekte Iblis Abadi, apakah kalian memiliki keberatan? Para murid dari Sekte Iblis Abadi yang berpartisipasi dalam kontes Taoisme dan seni bela diri berdiri satu demi satu, patuhi perintah para tetua. Bagus. Wei Wuyu tertawa dan berteriak, kali ini, para murid dari Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Yongheng membahas seni bela diri, dan sekarang saatnya untuk memulai. Pada saat yang sama, meja pengadilan yang dibentuk oleh 5 tetua Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah juga menggantikannya. Ketika Wei Wuyu menghilang, salah satu saudara laki-laki dan perempuan dari Sekte Dewa Ciyue segera melompat dari meja observasi dan jatuh di panggung kompetisi. Dia memanggil ke tempat duduk Sekte Iblis Abadi, Fang Zeyun, seorang murid dari Sekte Bulan Merah Bawah, telah mengundang saya untuk bermain di pertandingan pertama. Saya juga ingin mengundang semua saudara seperguruan dan saudara muda dari Sekte Iblis Abadi untuk memberi saya nasihat. Para murid dari Sekte Bulan Merah memimpin untuk menantang. Setelah sekelompok murid dari Sekte Iblis Abadi saling memandang, seorang prajurit dari Liga Hengzu segera berhenti. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Si Tukong, murid inti dari Sekte Iblis Abadi, datang untuk meminta nasihat." Bab 4234, Pertarungan Pertama. Seri. Di 13 negara bagian abadi, ada 8 keluarga kuat di Hengzu, Wu, Li, Wang, Zhao, Qian, Murong, Sangguan, dan Situ. Si Tukong ini adalah garis keturunan dari 8 keluarga kuat, dan dia juga murid berbakat di keluarganya. Meskipun dia tidak setenar Murongting dan Wu Linxian, dia tidak lemah. Silakan. Fang Zeyun mengepalkan tinjunya dan tertawa. Silakan. Sebagai balasan, si Tukong mengepalkan tinjunya. Setelah keduanya memberi hormat, situasi di lapangan segera menjadi tegang, napas mengamuk, dan badai menyapu panggung kompetisi. Di panggung kompetisi, susunan bergerak di perbatasan, mengisolasi dunia. Dalam sekejap, keduanya berubah menjadi bayangan dan bertemu dengan sengit di panggung kompetisi. Itu hanya gerakan pertama untuk bertarung, dan itu sangat kuat sehingga seluruh medan perang berguncang hebat. Deru ledakan, seperti guntur menyebar ke seluruh dunia. Suara keras ini juga secara resmi membuka kompetisi seni bela diri antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah, dan juga benar-benar menyalakan gairah semua prajurit. Bunuh mereka. Majulah, kakak senior Fang Zeyun, serang tembok pertahanannya. Kakak Si Tukong, ayolah. Pukul dia, pukul wajahnya, oh, maukah kau bertarung, tidak akan membiarkanku. Ayolah, kakak senior. Para prajurit di 18 prefektur Bulan Merah meraung, dan para murid pelatihan Sekte Iblis Abadi fokus pada medan perang untuk menyemangati Si Tukong. Gelombang suara dari seluruh medan perang dapat terdengar puluhan ribu mil jauhnya. Bahkan Lin Bai berhenti makan, minum, dan mengobrol. Dia bangkit dalam diam dan melihat pertempuran pertama di medan perang. Qin Yuyan berkata dengan suara rendah, pertempuran pertama sangat penting, yang akan meletakkan fondasi yang kuat antara dua sekte besar. Jika Dewa Ciyue menang, para prajurit di 18 negara bagian Bulan Merah pasti akan lebih sombong dan riuh. Kemudian, dalam 6 hari kompetisi seni bela diri berikutnya, saya khawatir semua murid Sekte Iblis Abadi harus mencubit ekor mereka. Namun, jika perguruan sihir abadi menang, murid-murid Sekte Dewa Bulan Merah akan dimarahi dengan pantas oleh para seniman bela diri dari 18 negara Bulan Merah. Kulit mereka tidak ada habisnya. Jadi, perang ini sangat penting. Jiang Xuanzu melirik pertempuran sengit di arena kompetisi, kehilangan minat, diam-diam mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Dia tampaknya lebih tertarik pada anggur Sekte Dewa Bulan Merah. Setelah melihat sedikit, Lin Bai diam-diam kembali ke tempat duduknya dan duduk untuk minum alih-alih memperhatikan pertempuran sengit dalam kontes. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, kakak senior Jiang, kakak senior King Luo, sepertinya kalian berdua tidak memperhatikan pertandingan ini. Jiang Xuanzu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa gunanya pertarungan anak-anak? Lin Bai juga berkata sambil tersenyum, jangan lihat, pasti seri. Qin Yuyan mengerti kata-kata Jiang Xuanzu. Bagaimanapun, Jiang Xuanzu telah berlatih keras di Gua Buddha Abadi sepanjang tahun. Dia adalah penerus masa depan Sekte Iblis Abadi. Semua keterampilan yang telah dia latih sepanjang hidupnya adalah yang terbaik di Sekte Iblis Abadi. Orang-orang yang berlatih bersamanya adalah semua leluhur di Gua Buddha Abadi. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kompetisi seni bela diri di alam ini.
Sebaliknya, kata-kata Lin Bai lah yang membuat Qin Yuyan tampak aneh. Lin Bai tampaknya telah melihat akhir dari pertandingan, adik seperguruan King Luo, mengapa kau berkata seperti itu? Aku melihat Fang Zeyun dan Si Tukong bertarung bola balik, dan pertarungannya sangat sengit. Bagaimana kau bisa mengatakan itu seri? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, pertandingan seni bela diri kedua pria itu, gerakannya luar biasa, momentumnya, tetapi lebih dari 30 gerakan, tetapi mereka belum saling mengalahkan, dan mereka masih menyembunyikan prestasi mereka, tidak kelelahan, jelas sengaja menyatu, hanya dengan gerakan-gerakan indah untuk memanaskan lapangan. Apa efek dari serangan yang mencolok? Jadi kurasa mereka akan berakhir seri jika mereka akan memainkan paling banyak 500 gerakan. Qin Yuyan mengerutkan kening, dan ekspresinya jelas sedikit tidak yakin. Dalam hal kompetisi seni bela diri, baik Lin Bai maupun Jiang Xuansu jauh lebih baik daripadanya. Dia merasa bahwa kompetisi semacam ini sangat menarik, dan beberapa dari mereka tidak mempercayai kata-kata Lin Bai. Segera, Qin Yuyan berdiri di mimbar, menyaksikan pertandingan di lapangan. Setelah 30 ronde, 100 ronde, dan 300 ronde, Fang Zeyun dan Si Tukong kehabisan tenaga dan terengah-engah setelah 450 ronde. Mereka akhirnya berhenti. Fang Zeyun segera berkata, keterampilan tinju saudara Situ benar-benar mengejutkan. Si Tukong juga berkata sambil tersenyum, teknik telapak tangan saudara Fang bisa menjadi satu-satunya di dunia. Fang Zeyun berkata sambil tersenyum, kamu dan aku tidak memiliki banyak kekuatan spiritual dan kekuatan sihir di tubuh kita. Jika kita terjerat, kita tidak akan mendapatkan hasil. Mengapa tidak berdamai dan berakhir dengan hasil seri? Si Tukong berkata sambil tersenyum, itulah artinya. Segera, kedua pria itu berdiri di lapangan, berpegangan tangan dan membungkuk, lalu keduanya mundur dari arena. Segera, 10 tetua di bangku juri saling memandang dan sangat puas dengan hasilnya. Lalu seorang tetua berdiri dan berseru, pertempuran pertama, seri. Seluruh penonton gempar, dan banyak sekali prajurit yang bersemangat, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Mari kita mulai adegan kedua. Seri. Seri adalah hasil terbaik. Keduanya telah mencoba yang terbaik. Sayangnya, tidak ada satu pun dari mereka yang lemah. Mereka telah berjuang keras selama ratusan ronde dan gagal menemukan kelemahannya. Sungguh menakjubkan. Aku semakin menantikan kompetisi ini. Mari kita mulai adegan kedua. Para prajurit yang menyaksikan perang tidak kecewa dengan hasil seri, sebaliknya, mereka menjadi semakin bersemangat. Qin Yuyan menoleh ke arah Lin Bai dan berkata dengan heran, benar-benar seri. Adik seperguruan King Luo melihat dari 30 ronde mereka bahwa itu pasti seri. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Bai memegang gelasnya, menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, jelas, kontes ini tidak adil. Di baliknya pasti ada bayangan dua sekte besar. Seperti yang dikatakan kakak seperguruan Qin tadi, perang pertama sangat penting. Baik sekte Dewa Bulan Merah maupun sekte Iblis Abadi tidak ingin kalah. Jadi mengapa kamu tidak bermain sandiwara sehingga dua murid dengan prestasi bagus dapat memasuki arena dan hanya menggunakan Tiongkok? Namun, jika kamu dapat bertarung dengan keras selama ratusan ronde, kamu akan berakhir dengan seri. Di mata orang lain, keduanya bertarung seperti api yang berkobar, tak terpisahkan, kelelahan, tetapi sebenarnya, gerakannya sangat indah, momentumnya sangat kuat, mereka merasa telah menghabiskan semua kemampuan mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak mengerahkan kekuatan apapun. Aku juga melihat beberapa petunjuk ketika aku melihat ronde ke-30, jadi aku tidak perlu menontonnya. Dengan cara ini, wajah sekte Dewa Bulan Merah telah terselamatkan, dan wajah sekte Iblis Abadi juga telah terselamatkan. Kompetisi seni bela diri berikutnya adalah melakukan segala upaya. Qin Yuyan tiba-tiba mengangguk, dengarkan kata-kata saudara muda King Luo, tampaknya saudara muda King Luo telah melalui medan perang untuk waktu yang lama. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku telah berperang untuk waktu yang lama, tetapi aku telah berjuang sepanjang hidupku. Aku telah bertarung dengan orang-orang, bertarung dengan langit, bertarung dengan orang-orang, merangkak dan berguling-guling di antara hidup dan mati. Meskipun prestasiku tidak tinggi, keterampilanku membunuh orang-orang serupa. Secara alami, aku dapat melihat beberapa petunjuk. Bab 4235 pertempuran sedang berlangsung gencar. Saat Lin Bai dan Qin Yuyan sedang mengobrol, api pertempuran kembali menyala di medan perang. Murid-murid klan Dewa Bulan Merah menantang berikutnya, dan murid-murid sekte Iblis Abadi saling berhadapan.
Kedua murid itu berada di medan perang, kalian datang dan pergi, dan pertempuran sedang berlangsung sengit. Seluruh penonton berteriak dan mengguncang langit. Pertempuran sengit di panggung kompetisi menjadi semakin sengit. Menyerah. Murid-murid Sekte Bulan Merah memanfaatkan kelemahan dan mengalahkan salah satu murid di Liga Kuan Zhou Sekte Iblis Abadi dalam 15 ronde. Murid Sekte Iblis Abadi itu berlumuran darah, matanya kejam, dan hatinya tidak mau mengepalkan tinjunya dan kembali ke meja pengamatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Prajurit Liga Kuan Zhou di sisi kuil buru-buru menghiburnya. Lin Bai berkata, lihat, ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Saat murid-murid dari dua aliran bertarung, jurus-jurus mematikan akan dilancarkan. Jika selisihnya terlalu besar, hasilnya akan diketahui dalam 15 ronde. Jika selisihnya tidak besar, mereka akan terus bertarung dengan keras, tetapi pada akhirnya, hasilnya akan diketahui dalam 100 ronde. Bertarung dengan orang lain, dalam tingkat kultivasi seni bela diri yang sama, kekuatannya sama, tidak lebih dari mencari kelemahan lawan, memanfaatkan kelemahan, Anda dapat mengalahkannya. Menurut pendapat saya, bertarung dengan orang lain tidak lebih dari mencari kelemahan dan menyerang serta mempertahankan kelemahan yang tersembunyi. Semua keterampilan pedang, keterampilan tubuh, dan keterampilan sihir Tao yang Anda kembangkan hanyalah untuk menemukan kelemahan lawan Anda dan mengalahkannya. Ketika Jiang Xuanzu mendengar ini, dia mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan King Luo, seorang leluhur di Gua Buddha Abadi pernah memberitahu saya hal ini, yang cukup brilian. Lin Bai mengambil secangkir anggur dan meminumnya dengan gingerol. Ketika Lin Bai, Jiang Xuanzu, dan Qin Yuyan duduk bersama mengobrol dan menyaksikan pertempuran sengit di lapangan telah mencapai yang ketujuh. Seri pertama. Kemenangan kedua Dewa Bulan Merah. Yang ketiga adalah kemenangan sihir abadi. Adegan keempat dan kelima adalah tentang Dewa Bulan Merah Zhongsheng. Pertandingan 6, kemenangan sihir abadi. Dewa Bulan Merah ketujuh menang. Sekarang adalah kompetisi ke-8. Para murid dari kedua belah pihak melakukan yang terbaik untuk menghadapi serangan dan pertahanan satu sama lain. Sambil menyaksikan pertempuran, Lin Bai melirik sudut matanya dan melihat gerbang batu giok di kursi para murid Taoisme di kejauhan. Wajahnya panas dan bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan tampak bersemangat untuk mencoba. Kakak senior Qin dan kakak senior Jiang, mari kita bertaruh. Jika kita tidak memiliki 3 kontes seni bela diri, kakak senior Liu Men akan bermain. Lin Bai berkata sambil tersenyum di gelasnya. Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan juga pergi untuk melihat kegembiraan Liu Men seperti memukul darah ayam, dan mengangguk sambil tersenyum. Hasilnya, mulai dari kontes ke-8, permainan ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12, Sekte Iblis Abadi memenangkan 5 permainan berturut-turut. Di awal adegan ke-13, seorang sarjana lemah yang tampak lemah dan lemah jatuh dari Sekte Dewa Bulan Merah, mengepalkan tinjunya dan terkekeh, Qisong, murid dalam Sekte Dewa Bulan Merah, mohon beri pencerahan pada Sekte Iblis Abadi. Lin Baigang hanya melihat Qisong dan pupil matanya menyusut. Dia merasa bahwa dia tidak sederhana. Tetapi pada saat ini, Lin Bai melihat sosok yang dikenalnya meluncur turun dari kursi pengamat dan mendarat di sisi berlawanan dari Qisong. Pria ini adalah Li Yumen. Li Yumen, murid dalam Sekte Iblis Abadi, datang untuk meminta nasihat. Li Yumen mendarat, bertinju memberi hormat. Ketika Lin Bai mendengar ini, hatinya berdebar kencang, sudah berakhir. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Saudara muda King Luo. Ada pertanyaan. Lin Bai berkata, setelah Qisong muncul di panggung, aku merasa dia tidak sederhana. Tidak selemah yang terlihat di permukaan. Kekuatannya diperkirakan berada di 10 besar dalam ranah Sekte Dewa Bulan Merah. Li Yumen bertarung dengannya, dan diperkirakan dia akan dikalahkan. Jiang Xuanzu juga mengangguk, ya, aku juga merasa bahwa tubuh Qisong sedang menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Lin Bai berkata, selain itu, Sekte Iblis Abadi telah memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, dan momentumnya seperti pelangi. Sekte Dewa Bulan Merah tentu tidak ingin melihat Sekte Iblis Abadi terus menang berturut-turut. Oleh karena itu, perang ini pasti akan mengirim yang kuat untuk mengakhiri kemenangan beruntun Sekte Iblis Abadi dengan kemenangan bersih. Dalam hal itu, Qisong bukanlah karakter yang sederhana. Qin Yuyan melotot dan berseru, bukankah itu berarti adik seperguruan muda Li Yumen akan menderita kerugian? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, dan itu akan menjadi kerugian besar. Qisong, berpakaian seperti seorang sarjana yang lemah, tampak pucat.
Berdiri di atas panggung, dia tampaknya mampu menerbangkannya. Selain itu, kekuatan spiritualnya terkadang tidak ada. Dia tampak sangat lemah. Namun, Lin Bai dan Jiang Xuansu menganggap Qisong tidak sederhana. Tolong. Setelah Qisong dan Li Yumen berpegangan tangan dan memberi hormat, Li Yumen segera membuka posturnya dan mengoperasikan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, pintu ikan Mei tiba-tiba menemukan bahwa Qisong di depannya telah menghilang. Pada saat dia menghilang, ancaman kematian yang mencekik pintu ikan Mei datang dari segala arah. Pintu ikan plum tak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya dan segera berbalik untuk berjaga. Hancur. Qisong tiba-tiba muncul 10 langkah dari depan Li Yumen. Dia melompat, menusuk dengan jari pedang di tangannya, dan menghancurkan pertahanan Li Yumen dengan pedang. Dia memukul Li Yumen hingga memuntahkan darah, dan jatuh di bawah panggung kompetisi dengan berantakan. Dengan satu gerakan, Qisong mengalahkan Li Yumen dengan satu gerakan. Menyerah. Qisong tersenyum lemah. Li Yumen menyadari bahwa dia telah jatuh dari panggung kompetisi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk kembali ke tempat duduknya. Bahkan para murid dari Sekte Iblis Abadi bersatu. Mereka tidak menyalahkan Li Yumen untuk ini, dan bahkan para murid dari Liga Hengzu tampaknya tidak menyalahkan mereka. Lin Bai dapat melihat bahwa, tampaknya atas dasar kompetisi semacam ini, para murid Sekte Iblis Abadi untuk sementara waktu mengesampingkan rasa terima kasih dan dendam mereka dan bersatu satu sama lain dan berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. Lin Bai melihat Li Yumen duduk di kursi pengamat, sambil menyembuhkan, sambil mengerutkan kening, di seluruh wajah. Sekitar 1 jam kemudian, Li Yumen terbangun dari penyembuhannya, bangkit dan berjalan keluar dari meja observasi murid-murid Tao dan berjalan ke arah Lin Bai. Kakak senior Li. Lin Bai memanggil dari jauh. Li Yumen datang sambil mendesah panjang, biarkan adik seperguruan King Luo dan 2 kakak seperguruan melihat lelucon. Aku ingin terus menang untuk klan, tetapi aku tidak menyangka akan dikalahkan dengan satu gerakan. Sungguh memalukan. Lin Bai terkekeh, kakak seperguruan Li, kamu tidak perlu khawatir dan marah. Prestasi Qisong jauh lebih baik daripada kamu. Jika apa yang aku harapkan benar, kekuatan orang ini seharusnya berada dalam level Dewa Bulan Merah dan Taoisme untuk masuk 10 besar. Kamu tidak dirugikan jika kamu dikalahkan olehnya. Jiang Xuansu berkata dengan jelas, kemenangan atau kekalahan adalah masalah umum keluarga militer. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak pernah dikalahkan? Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, ketika kamu meninggalkan lapangan, adik seperguruan King Luo berkata kamu akan kalah, dan benar saja, kamu benar-benar kalah. Tampaknya Qisong memiliki beberapa keterampilan. Adik seperguruan Li tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hari ini terlalu berat. Besok dan lusa akan memiliki kesempatan untuk bermain. Maka kamu akan menang.